Salam anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Wul. Kali ini kita akan belajar tentang satu, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua tentang mata pelajaran IPA, dan yang ketiga tentang mata pelajaran PPKN. Nah, pelajaran-pelajaran tadi tergabung dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Pada pembelajaran kali ini, kalian bisa lihat pada buku kalian, di buku pena kalian halaman 36-37. Nah, sebelum ke bahasa Indonesia dan juga sebelum ke PPKN, mari kita lihat IPA terlebih dahulu. Pembelajaran IPA kali ini yaitu mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ciri-cirinya yaitu 1. Tidak memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi oleh bulu, biasanya tergolong oleh kelompok burung. Nah, berikutnya adalah kelompok hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ciri-cirinya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut, biasanya golongan mamalia. Berikutnya adalah ovovivipar. Nah, ovovivipar ini hewan tidak memiliki ciri khusus, namun dia berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Telurnya dibuahi di dalam tubuh induknya, kemudian disimpan di dalam tubuhnya dan dikeluarkan berupa anak. Contoh adalah hewan kuda laut. Nah, sebelum kalian mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, akan saya tunjukkan bagaimana cara hewan laut itu berkembang biak. Mari kita saksikan video berikut ini. Perhatikan video berikut ini. Video berikut ini menunjukkan cara berkembang biak hewan kuda laut. Ya, sebelum hewan kuda laut itu mengeluarkan telurnya agar disimpan di dalam tubuh induk jantan, maka dia akan melakukan proses namanya proses pemijahan agar telur ini keluar di dalam tubuh betina. Nah, setelah telurnya keluar, itu harus dikeluarkan, harus diterima oleh kuda laut jantan. Nah, kuda laut jantan nanti akan menyimpan telur betina di dalam kantungnya. Nah, ini contoh dari kuda laut yang sudah mengandung. Kuda laut yang mengandung adalah kuda laut jantan, bukan kuda laut betina. Karena pada proses perkembangbiakannya, yang betina mengeluarkan telur, kemudian telurnya akan disimpan oleh kantung yang ada pada jantan. Nah, ini proses melahirkan kuda laut. Ya, anak keluar dari kantung kuda laut jantan. Ya, dia melahirkan tidak hanya sekaligus, dia melahirkan berkali-kali, ya, sesuai dengan waktunya. Ini nanti akan keluar anak atau bayi kuda laut. Itulah perkembangbiakan dari kuda laut secara ovovivipar. Pelajaran berikutnya yaitu tentang mind mapping atau peta pikiran pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian lihat di halaman 39.
Untuk membuat sebuah peta pikiran, maka kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu dari setiap paragraf. Nah, ide pokok dari laporan hasil pengamatan yang ada pada buku halaman 39 nanti akan kalian buat mind mapping ya. Langkah yang harus kalian lakukan yang pertama itu adalah menggunakan kata-kata yang akan digunakan dalam mind mapping kalian. Kata tersebut diantaranya yaitu ada kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tadi nanti akan kalian rangkai menjadi sebuah urutan yang nantinya akan membentuk sebuah peta pikiran atau yang kita sebut dengan mind mapping. Nah, untuk itu dengarkan apa yang saya bacakan pada halaman 39. Rusa bawean, hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, benteng, dan kambing, tetapi juga rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Itu paragraf pertama. Carilah ide pokoknya. Berikutnya paragraf kedua. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Paragraf kedua. Nah, sekarang kita menuju ke paragraf terakhir, yaitu paragraf ketiga. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17 atau 5 sore sampai pukul 9 malam, dan mulai menurun aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Itu tadi paragraf ketiga. Kalian buat mind mapping sesuai dengan kreativitas kalian. Contoh bentuk mind mapping ada pada tayangan ini. Lihat, ini perkembangbiakan hewan. Contoh mind mapping perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Ya, kalau ovipar bertelur, vivipar beranak, ovovivipar melahirkan tentunya, dan juga bertelur dan melahirkan atau bertelur dan beranak. Dibagi menjadi 3. Ovipar itu contohnya adalah hewan seperti ini. Vivipar itu contohnya hewan ini. Kemudian ovovivipar contohnya hewan yang seperti ini. Nah, sekarang kalian buat mind mapping dari bacaan yang telah saya bacakan. Kalian bisa melihat bacaannya pada halaman 39. Kemudian tentukan ide pokok, jadikan dalam bentuk mind mapping, nanti akan kalian kumpulkan pada link kelas masing-masing. Selanjutnya adalah pelajaran PPKN. Dalam pelajaran PPKN tidak beda dengan subtema 1, yaitu tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Pada subtema ini, pembelajaran 3 dan 4 kali ini penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, penerapan nilai sila keempat Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan musyawarah. Musyawarah baik dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh penerapan nilai Pancasila sila keempat di lingkungan keluarga. 1. Bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan. Yang kedua, bermusyawarah untuk pembagian tugas membersihkan rumah. Itu adalah contoh pada lingkungan keluarga.
Contoh pada lingkungan sekolah diantaranya penentuan ketua kelas, kemudian pembagian tiket kelas. Contoh di lingkungan masyarakat yaitu contoh pemilihan ketua RT, kemudian musyawarah untuk kegiatan peringatan 17 Agustus 1945. Itulah tadi contoh-contoh penerapan nilai sila keempat Pancasila. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Kerjakan tugas-tugas kalian pada link yang sudah disediakan. Untuk IPA, nanti ada link Google Form untuk menentukan hewan ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Untuk bahasa Indonesia, membuat mind mapping dari bacaan pada halaman 39. Dan tidak ada tugas untuk PKN. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Nah, untuk itu kerjakan tugas dengan tepat waktu, dikumpulkan pada tanggal 2. Nanti kalian bisa dilihat di link ya. Sekian dari saya. Ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.